Hai semua, kami dari kelompok 5. Kami akan membahas tentang materi cracking. Sebelum masuk ke dalam topik, kami akan memperkenalkan diri kami, mulai dari saya, Yerio Kubo dengan NIM akhir 589. Dan saya Kenal Asum dengan NIM akhir 591. saya Ekal Korompot dengan NIM akhir 592. dan saya Setia Rumengan dengan NIM akhir 593. Hacking merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan cara membobol sistem keamanan komputer, jaringan atau aplikasi secara ilegal. Secara terminologi, istilah crack berarti memecahkan atau membongkar. Dalam dunia teknologi informasi, cracking dapat diartikan sebagai tindakan memecahkan sistem, pengamanan perangkat lunak atau jaringan komputer untuk mendapatkan akses yang tidak sah, mengubah isi program, atau menghapus mekanisme keamanan tertentu. Yang ketiga, aplikasi web dan mobile mengeksploitasi ketenaran keamanan untuk mengambil data atau mengubah fungsi aplikasi. Keempat, sistem perbankan dan transaksi elektronik digunakan untuk kejahatan finansial seperti pencurian dana atau penyalahgunaan identitas digital. Masuk ke dalam aktivitas cracking tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga berdampak luas terhadap keamanan data, kepercayaan publik, dan stabilitas sistem informasi. Oleh sebab itu, cracking dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap etika dan hukum dalam dunia teknologi informasi. Masuk pada bagian B, sanksi pidana atau pasal 46 Undang-Undang ITE. Pasal 46 Undang-Undang ITE memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 30. Rinciannya sebagai berikutnya. Pertama, pelanggaran pasal 30 ayat 1 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 250 juta. Yang kedua, pelanggaran pasal 30 ayat 2 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Masuk dalam bentuk dan teknik yang biasa digunakan dalam aktivitas cracking. Yang pertama, software cracking. Bentuk cracking ini bertujuan untuk membobol sistem proteksi perangkat lunak. Misalnya, cracker menghapus atau memodifikasi sistem lisensi agar aplikasi berbayar dapat digunakan secara gratis tanpa aktivasi resmi. Contoh umum, serial key, generator license bypass, atau patching file program. Yang kedua, password cracking. Jenis ini berfokus pada upaya mendapatkan kata sandi dari akun pengguna atau sistem. Password cracking sering dilakukan untuk mengakses akun pribadi, server, atau database tanpa izin. Teknik yang digunakan dapat berupa brute force, dictionary attack, atau social engineering. Baik, perkenalkan, nama saya Lian Stefani Kintanyen dengan NIM 2307 1101 0611. Baik, kita masuk dalam saran. Mengingat cracking merupakan kejahatan yang sering melintasi batas negara dan bersifat kompleks, maka diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganannya. Kolaborasi ini dapat memperkuat sistem keamanan nasional secara menyeluruh. Pengguna teknologi informasi perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan digital. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan sosialisasi dan edukasi mengenai ancaman cracking serta cara pencegahannya, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pembaruan sistem secara berkala, dan kewaspadaan terhadap rekayasa sosial. Nama saya Imelda Guntur, NIM akhir 594. Kesimpulannya, cracking merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber yang dilakukan dengan cara membobol sistem keamanan komputer, jaringan atau perangkat lunak secara ilegal dengan tujuan merusak, mencuri, atau memperoleh akses tanpa izin. Tindakan ini berbeda dengan hacking yang dalam konteks tertentu dapat bersifat etis, sedangkan cracking secara tegas melanggar hukum dan merugikan berbagai pihak. Dalam praktiknya, cracking memiliki berbagai bentuk seperti software cracking, password cracking, network cracking, dan website atau application cracking.
dengan teknik yang beragam mulai dari brute force attack, dictionary attack, keylogging, hingga social engineering. Variasi teknik ini menunjukkan bahwa cracking tidak hanya dilakukan melalui kemampuan teknis tinggi, tetapi juga dapat melalui manipulasi psikologis terhadap penggunaan sistem. Dari aspek hukum, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU ITE dan peraturan lainnya. Pasal 30 dan pasal 46 UU ITE secara jelas melarang akses ilegal terhadap sistem elektronik dan memberikan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku cracking berupa hukuman penjara dan atau denda. Selain itu, KUHP dan undang-undang lain dapat diterapkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, cracking merupakan kejahatan serius yang harus dihadapi secara komprehensif, baik melalui penegakan hukum yang tegas maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan cyber. Pemahaman mengenai pengertian, teknik, serta dasar hukumnya sangat penting untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Itulah materi cracking dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Hai semua, kami dari kelompok 5. Kami akan membahas Materi tentang cracking. Sebelum masuk dalam materi, kami akan mengenalkan